Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel men. Oke men, jadi kemarin kita sudah bahas atau kita sudah review unit chamber MTX yang terbaru, MTX T2. Nah sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan antara MTX T1 dan MTX T2. Nah apa saja bedanya? Mari kita simak sama-sama men. Let's go men. Sebelum kita lanjut, semoga momen-momen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya momen. Amin. Nah men, jadi kemarin kan kita sudah review, kita sudah bongkar unit MTX atau chamber MTX yang T2, yang ini kita bongkar. Nah sekarang kita akan bahas mengenai perbedaannya. Jadi MTX yang terbaru ini dia ada dua versi momen ya. Ada yang tipe T1 itu yang seperti ini. Ini yang tipe T1 atau ya itulah tipe 1 ya Mom ya. T1 itu tipe 1 seperti ini. Yang kedua itu ini dia. Nah, ini yang tipe 2 seperti ini. Relnya dia panjang. Nah, untuk harganya sendiri dia sama Mom ya. Harganya itu di 4,4 juta rupiah, belum termasuk ongkir. Kalau spesifikasinya ya sama. Dural seri 6 6061 T6, part-partnya stainless, per hammernya Misumi, per valve-nya itu saya lihat sih stainless, kayaknya sih custom aman ya, custom. Tapi kalau ternyata Misumi ya saya belum tanya langsung, lupa ya men mau tanya. Nanti akan saya coba tanyakan, nanti akan saya cantumkan aja di bawah mamanya, di bawah sini pernya, valve-nya itu dia pakai per apa. Nah kalau proses indenya itu di kisaran 2 bulanan mamen ya. Nah untuk yang versi T1 yang ini dulu, versi T1 ini beratnya itu di 1012 gram ya, 1 kilo lebih sedikit. Nah sementara kalau untuk yang T2 ini sekitar 1075 gram mamen ya, 1075 gram, jadi hampir 1,1 kilo ya, masih ringan sekali untuk versi taktikal. Jadi kita dapat itu memang hanya seperti ini momen. Untuk harga 4,4 juta rupiah itu kita hanya dapat seperti ini. Nah untuk nama itu kita free, kita bisa minta gratis untuk mau digrafir nama atau tidak, itu bebas. Kalau kita nambah logo itu juga bisa, kita punya logo sendiri, mau digrafir di bagian sini atau bagian sebelahnya itu bisa juga. Nah kalau untuk kinerjanya kita akan coba cek mamanya dari segi kokangnya antara kedua chamber ini atau ketiganya ini kita akan tes. Nah jadi ini yang saya suka dari produk-produk J-Pro mamanya, mereka kokangnya itu lembut sekali, begitupun picunya, jadi hampir tidak terasa seret lah, kokangnya itu enak. Begitu juga yang ini. Jadi bisa dibilang produk mereka itu cukup konsisten mamanya, tidak ada yang macet, tidak ada yang cekat. Itu yang salah satu yang saya suka juga. Dia kokang dan picunya lembut dan jarang sekali terjadi miss atau kesalahan dalam proses perakitannya. Jadi bisa dibilang hampir semuanya itu merata. Seperti itu. Mereka kontrolnya lumayan bagus, cakep. Nah, untuk setelan hammernya sendiri kita akan coba tes. Setelan hammernya men, lembut sekali momen. Nah kemarin di review kita lihat ya bearingnya itu segede apa. Nah itu dia. Nah ini dia. Kalau kita setting, kita setel, kita putar seperti ini. Dan tipe yang seperti ini sekarang sudah banyak digunakan juga momen ya. Jadi kita bisa adjust untuk per hammernya itu lebih mudah. Pegangannya ini lebih gede daripada yang versi lama. Jadi kita lebih enak untuk mutarnya seperti itu. Nah kalau untuk tipe T2 itu kan relnya ini panjang men, relnya ini panjang. Jadi dan ini bisa kita setting untuk tabung OD60 dan tabung OD50. Jadi kalau kita pakai tabung OD60 ini kita turunkan, kita setting di baut yang paling atas. Kalau kita pakai OD50 kita naikkan, kita pakai setting baut yang bawah momen ya. Jadi tinggal kita pindah-pindah saja. Nah sementara kalau untuk yang T1 itu seperti ini. Sepertinya ini hanya support untuk tabung OD50 momen ya. Kalau saya perhatikan sih sepertinya begitu.
sepertinya dia hanya support untuk tabung T50, untuk tabung OD50. Iya betul, dia hanya support untuk tabung OD50 momen ya. Dan ini sudah dirubah. Sekarang keduanya atau tipe MTX ini dia sudah pakai plug yang sama dengan GTX-X yang versi taktikal atau yang non taktikal, yang standar itu sama. Jadi tidak, penutupnya itu tidak langsung jadi penutup valve momennya, sudah terpisah seperti ini. Dan desainnya seperti ini momen. Yup. Nah, kokangnya bisa di kanan kiri, cancel kokangnya juga bisa di kanan kiri. Setelan untuk picunya itu bisa kita adjust sesuai kebutuhan jari kita, bisa di tengah, di depan, di belakang, itu masih bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita, kenyamanan kita, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk versi T1 seperti ini. Jadi kemarin waktu mereka baru rilis untuk tipenya yang terbaru, saya memang kurang begitu suka dengan yang ini. Tapi setelah megang sendiri, desainnya cakep loh men. Desainnya ternyata cakep banget. Nah, kalau saya pribadi sih sebetulnya lebih suka yang ini momen ya. Cuman kekurangannya, saya pengen kalau saya boleh itu modelnya seperti ini, tapi tactical setnya itu pendek. Nah, karena itu yang membedakan dia dengan yang lain. Jadi namanya versi mini momen ya. Jadi memang mini. Kalau ini menurut saya terlalu panjang relnya ini. Masih cakep yang lama. Jadi pengen saya tuh kombinasi antara keduanya. Jadi untuk apa? Untuk bagian samping atau covernya ini dia seperti ini, tapi relnya seperti ini. Jadi pendek, apalagi bisa di adjust untuk tabung 50 dan OD50 dan OD60 pasti ya oke banget. Ya, mungkin ini aja momen yang bisa kita sampaikan ya. Jadi harganya 4.400.000 dan kita inden itu sekitar 2 bulan. Lama men yo. DP-nya biasanya kalau kita mau inden itu DP-nya 1 juta. Kalau chambernya sudah jadi baru kita lunasin. Kalau ongkos kirimnya itu biasanya dibayar di tujuan. Seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu sistem mereka momen ya. Jadi DP 1 juta baru untuk pemasaran chamber sudah jadi kita lunasin baru chambernya dikirim. Tapi kalau kita mau langsung bayar lunas ya nggak apa-apa main bebas sih. Cuman minimal ordernya itu DP-nya 1 juta. Seperti itu. Ya oke Mamen, mungkin ini aja. Jadi Mamen bisa menentukan pilihan lebih suka yang mana, lebih tertarik yang mana untuk unit MTX-nya. Jadi kalau kita pakai unit MTX ini memang kita bikin yang light lah Mamen ya, ringan, terus enak dibawa kemana-mana, nggak terlalu panjang. Kalau soal power ya jangan terlalu dipaksakan. Kita bisa main di 900 fps itu aja udah cukup banget sih. Cukup banget kita untuk hunting-hunting udah cukup banget. Apalagi kadang unit-unit sekarang seperti ini memang kita lebih untuk kenyamanan aja lah. Kalau soal hasil ya situ kembali ke yang di atas men. Kita mau pakai senapan puluhan juta kalau belum rezeki yo zong juga men, kan ngono. Yes, oke men, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf men ya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Makasih sudah nyimak video kali ini. Ciao mamen, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk mamenku semuanya dan sukses selalu untuk mamenku semuanya. Bye bye mamen.